Shalom semua jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Allah yang sudah memimpin kehidupan kita sepanjang minggu ini. Kita bersyukur hari ini kita masih boleh belajar mendengarkan firman Tuhan. Marilah saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan ini. Ambillah seberapa banyak nilai daripada firman yang kita akan belajar hari ini dan masukkan di dalam hati agar itu sungguh-sungguh dapat kita praktikkan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa, saya pimpin kita di dalam doa ini. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur, berterima kasih untuk anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Pagi hari ini kami boleh bangun dengan keadaan tubuh badan yang sehat untuk kami boleh mendengar firman Tuhan, untuk kami boleh belajar firman-Mu. Bapa, berikanlah kami hikmat melalui Roh Kudus-Mu supaya kami boleh mengerti apa yang kami belajar hari ini. Dan bagi hamba-Mu yang berbicara, pakailah hamba-Mu, urapilah hamba-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Berbicaralah di tengah kami, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, tema khotbah kita hari ini adalah mengikuti Yesus atau mengkaguminya. Berdasarkan teks Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Mari kita perhatikan pembacaan ini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Saudara, perbezaan antara sekadar mengkagumi Yesus dan mengikuti Yesus adalah tentang sebuah komitmen. Jika kita hanya sekadar mengkagumi Yesus, maka kita hanya tertarik apa yang Yesus sudah lakukan di dalam dunia, yaitu bagaimana ia menang atas pencobaan, bagaimana ia mengasihi orang ramai, bagaimana ia mengajarkan tentang firman Tuhan, dan bagaimana ia berjuang di kayu salib. Semua itu hanya di pikiran saja, tetapi tidak sampai ke hati. Inilah ciri orang yang hanya mengkagumi Yesus. Tetapi mengikuti Yesus bermaksud kita meneladani sikap, prinsip, ajaran, nasihat yang Yesus hidupi ketika dalam pelayanannya di dunia. Inilah ciri orang yang mengikuti Yesus. Nah, di dalam Yohanes 8 ayat 12, pembacaan sebentar tadi berkata, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Saudara, ayat ini adalah sebuah panggilan untuk kita mengikuti Yesus Kristus. Jika kita mengikuti Tuhan Yesus, kita tidak akan pernah berjalan dalam kegelapan, karena Dia adalah cahaya dan terang hidup yang membawa kita kepada jalan kebenaran. Kegelapan ini, saudara, bercakap tentang keputusasaan, kekecewaan, kepahitan, kekhawatiran, tidak bersemangat, tidak mengampuni orang lain, dan semua benih daripada Adam yang sudah diracuni iblis. Tetapi saudara, berita baiknya adalah Yesus berjanji bahwa jika kita mengikuti Dia, kita tidak akan pernah berjalan dalam kegelapan. Dalam arti kata yang lain, kita tidak akan mudah putus asa dan kecewa karena rancangan Tuhan lebih indah daripada apa yang kita pikirkan. Kita juga tidak akan mudah rasa khawatir karena kita tahu ada Tuhan yang memelihara. Kita juga tidak akan mudah membenci orang lain karena kita mengenal apa itu kasih Tuhan. Saudara, ramai orang Kristen yang hanya mengkagumi Yesus tetapi tidak mengikuti Dia. Mereka mau berjalan dengan
kehendak mereka sendiri. Mereka tidak mengikuti langkah Yesus. Mereka pikir mereka lebih kuat dan lebih bijak untuk mengatur hidup mereka sendiri. Tetapi ternyata mereka lemah dan hidup mereka sedang menuju kepada kebinasaan. Sebab itu saudara, tidak heran jika banyak orang Kristen yang sering jatuh dalam pencobaan. Sukar mengampuni, hidupkan, pentingkan diri sendiri, tidak mengasihi Tuhan. Karena mereka mengatur langkah sendiri dan tidak mengikuti langkah atau prinsip Kristus. Yesus menunjukkan beberapa teladan atau langkah, prinsip, dan sikap ketika Yesus melakukan misi penyelamatan ke dunia. Yang pertama adalah menang atas pencobaan. Prinsip Yesus ketika berhadapan dengan pencobaan adalah Yesus tidak berdialog dengan iblis, tetapi melawannya dengan firman Tuhan. Yesus tidak hanya mengungkapkan firman itu, kemudian dengan berharap bahwa pencobaan itu jauh daripada Yesus. Tetapi Yesus sungguh-sungguh menghidupi firman itu, karena dia adalah firman itu. Ketika iblis mencobai Yesus Kristus, Yesus dengan segera melawan iblis dengan firman Tuhan, dengan mengungkapkan bahwa manusia tidak hidup daripada roti saja, tetapi daripada setiap firman yang keluar daripada mulut Allah. Yesus sungguh-sungguh menghidupi firman itu. Dengan demikian Yesus penuh dengan kebenaran. Maka ketika iblis mencoba Yesus, ia dapat mengalahkannya. Saudara, demikian juga kita hari ini. Pencobaan itu akan sering datang dalam hidup kita. Tetapi kita tahu bagaimana bersedia melawannya, yaitu dengan sentiasa mengisi diri dengan kebenaran firman Tuhan. Yaitu dengan membiarkan firman Tuhanlah yang mempengaruhi seluruh pikiran, kehendak, dan perasaan kita. Agar saat iblis mencobai kita, kita tidak akan tergoda tetapi mampu menolaknya. Mungkin ada di antara kita hari ini yang sudah letih berjuang melawan keinginan daging karena sering jatuh dalam dosa yang sama sehingga akhirnya menyerahkan diri untuk ditawan oleh dosa. Saudara, tunggu dulu. Coba buat refleksi di dalam hidupmu. Apakah Anda sudah cukup melekat dengan Tuhan dan sudah cukup belajar firman dan menghidupinya? Jika belum, mengapakah berhenti dan berputus asa? Kenapakah tidak mulai hari ini Anda berkomitmen menyediakan waktu setiap hari untuk membaca firman dan belajar serta melakukannya dalam hidupmu? Semakin kita dekat dengan firman Tuhan, semakin kita akan membenci dan menjauhi dosa. Karena firman Tuhanlah yang akan menguasai pikiran, perasaan, dan kehendakmu. Jadi saudara, ini berarti kita boleh menjadi seperti Kristus yang menang atas pencobaan. Karena Yesus juga menjadi manusia sama seperti kita. Roh Kudus yang ada padanya juga ada pada kita. Oleh itu, jika kita mau menang seperti Yesus, maka apa yang kita perlu lakukan adalah ikutlah langkah Yesus, yaitu menghidupi firman Tuhan setiap hari. Yang kedua, mengampuni orang yang bersalah dan berdosa. Sikap Yesus ketika berhadapan dengan orang yang bersalah dan berdosa adalah mengasihi mereka dengan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Ketika Yesus diperlakukan dengan kejam, ia dihina, dipukul, diludahi, dipermainkan, Yesus tidak membalas kejahatan mereka, walaupun Yesus mampu untuk berbuat demikian. Saudara, Yesus tidak membalas kejahatan mereka, walaupun Yesus mampu untuk berbuat demikian. Tetapi Yesus membalas mereka dengan menumpahkan darah di kayu salib, supaya manusia dibebaskan daripada hukuman kekal dan memperoleh harapan keselamatan hidup kekal di sorga. Mengapakah kita sukar mengampuni orang yang bersalah terhadap kita? Karena kita terlalu pentingkan perasaan sendiri lebih daripada mementingkan kehendak Bapa.
Saudara, kehendak Bapa adalah supaya kita mengasihi dan mengampuni orang lain, seperti yang Yesus lakukan. Saudara, Yesus mengabaikan semua rasa sakit hati, rasa sedih, rasa kecewa yang dia alami saat diperlakukan dengan tidak adil dan kejam. Hanya karena apa? Hanya karena Yesus mau melakukan kehendak Bapa, yaitu menuju ke kayu salib untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Inilah tujuan Yesus datang ke dalam dunia, yaitu melakukan kehendak Bapa melalui tubuhnya. Saudara, demikian juga kita dituntut untuk melakukan kehendak Bapa melalui tubuh kita, yaitu dengan memaafkan dan mengampuni kesalahan orang lain. Pertanyaannya adalah, apakah untungnya mengampuni orang lain? Ya, secara material kita tidak dapat apa-apa, kita tidak dapat keuntungan apa-apa. Tetapi bagi Tuhan, Anda menjadi anak-anak kesayangan dan kebanggaannya, karena nama Bapa di sorga dimuliakan melalui tindakanmu. Prinsip orang Kristen, saudara, adalah tidak mencari keuntungan, tetapi memberi. Inilah yang ada pada sikap Yesus. Yesus tidak mencari keuntungan saat dia datang ke dunia. Malah, Yesus memberikan nyawa dan hidupnya untuk semua orang, supaya orang ramai mendapat keuntungan daripada apa yang Yesus lakukan. Jadi, menjadi orang Kristen jangan pernah mengharapkan keuntungan daripada apa yang Anda lakukan, tetapi berilah kepada orang lain dengan ikhlas dan dengan kasih tanpa mengharapkan balasan. Jadi mengampuni orang lain ini juga tidak semestinya kita harus jumpa dengan dia, lalu harus melakukan sesuatu untuk dia. Tetapi dimanapun Anda berada, berdoalah kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, saya mau mengampuni orang itu. Saya mendoakan kehidupan yang terbaik untuk dia. Berilah aku hati yang mampu untuk mengasihinya. Nah, jadi saudara, inilah cara kita mengampuni orang lain. Tetapi jika kita perlu jumpa orang itu, harus jumpa dengan dia, ya, kita boleh berjumpa dengan dia. Tetapi jika orang itu mungkin jauh daripada kita dan itu membuatkan kita tidak dapat berjumpa dengan dia, maka cara yang lain adalah berdoalah kepada Tuhan dengan melapangkan dadamu dan bersedia untuk memberikan pengampunan kepada orang itu. Jadi belajarlah saudara untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena jika kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka Tuhan juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Ingat itu. Dan yang ketiga, perjuangan di kayu salib. Prinsip Yesus dalam perjuangannya di kayu salib adalah bersandar pada kekuatan pada Allah. Sebelum Yesus ditangkap oleh askar Romawi untuk diperhadapkan kepada Pontius Pilatus, diadili dan disalibkan, Yesus membawa murid-muridnya berdoa ke Taman Getsemani. Saudara, kita dapat melihat dalam keadaan Yesus pada waktu itu menunjukkan titik sifat kemanusiaan Yesus yang sama seperti kita, yaitu Yesus merasa sedih seperti mau mati rasanya ketika berhadapan dengan pergumulan berat. Tetapi saudara, yang menariknya, rasa sedih Yesus itu tidak menghalang untuk dia berdoa. Dan setelah Yesus berdoa, dikatakan sebanyak 3 kali ia bersedia untuk menuju ke kayu salib karena Allah memberikan Yesus kekuatan dan kemampuan. Yesus percaya bahwa Allah adalah sumber kekuatan yang memampukan dia untuk menghadapi apapun pelayanan dan cabaran. Sebab itu Yesus selalu berdoa kepada Bapa. Jadi saat-saat kita tergoda untuk lemah dan putus asa serta hilang harapan, ingatlah saudara akan Kristus Yesus yang tabah dan kuat menanggung dosa kita, sehingga ia mencucurkan darah di kayu salib, supaya hari ini kita memiliki jaminan keselamatan. Saudara, ketika kita mengingati dan menghayati betapa besarnya pengorbanan Kristus di kayu salib, itu akan memberikan kita penghiburan, sukacita, harapan, kekuatan
dan keberanian untuk menghadapi masa-masa yang sukar. Jadi belajarlah bersandar pada kekuatan Allah. Saya percaya Anda pasti boleh menghadapi perjuangan hidup ini dengan bergantung pada kekuatan Allah. Karena perjuangan kita hari ini, saudara, belum sampai menumpahkan atau mencucurkan darah. Hanya sebatas masalah ekonomi, masalah virus, pergerakan sosial yang terbatas, penghentian aktiviti keagamaan, dan lain-lain. Tetapi perjuangan Yesus sudah sampai kepada mencurahkan darah. Yesus sudah menunjukkan betapa dia tabah, kuat, menanggung pergumulan berat untuk menyelamatkan kita daripada hukuman kekal. Jadi saudara, perjuangan Yesus di kayu salib ini seharusnya menjadi motivasi kita untuk tidak mudah menyerah dan tetap kuat untuk berjuang di dalam kehidupan ini. Yang keempat, memberi kata-kata pengharapan kepada orang lain. Sikap Yesus adalah memandang semua manusia berharga. Oleh itu, Yesus seringkali memberikan kata-kata harapan kepada orang yang berdosa, orang yang putus asa, orang yang hilang tujuan hidup, dan orang yang dalam kepahitan. Contoh, ketika Yesus bertemu dengan Zakius, Yesus berkata, ia mau menumpang dan mengunjungi ke rumah Zakius. Kemudian sesudah berada di rumah Zakius, Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena anak ini pun anak Abraham. Kata-kata Yesus ini, saudara, mengandung penuh pengharapan. Yesus tidak menuduh atau mempersalahkan atas dosa yang dilakukan oleh Zakius yang memeras cukai pada orang ramai. Tetapi Yesus memberikan dia harapan bahwa Zakius juga diberikan kesempatan untuk menerima kasih karunia keselamatan daripada Allah. Saudara, hari ini ada ramai orang yang memerlukan kata-kata harapan daripada firman Tuhan. Jika ada sahabat atau keluargamu yang sedang dalam masalah atau kesulitan, Anda boleh berkata kepada dia, yaitu, kita memiliki Tuhan yang berdaulat dan berkuasa. Jangan bimbang, Tuhan akan menolong Anda. Belajarlah beriman kepadanya. Dan jika ada sahabatmu yang hampir putus asa dan mau meninggalkan iman Kristen hanya karena dia merasa sering jatuh dalam dosa yang sama, maka Anda boleh berkata kepadanya, yaitu dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Inilah panggilan kita, saudara, untuk mengikuti jejak Yesus, mengikuti prinsip, sikap, dan langkah Yesus. Mengikuti sikap Yesus, saudara, adalah bermaksud memberitahu sesuatu yang baik kepada orang lain, memberitahu berita yang baik, memberitahu suatu kata-kata harapan kepada orang lain. Jadi ini bermaksud tidak semestinya Anda harus pergi ke sekolah Alkitab atau sekolah teologi untuk mengikuti sikap Yesus. Untuk kita mengikuti sikap Yesus, yaitu dengan mengikuti apa yang Yesus katakan dan lakukan. Jadi Anda boleh menjadi berkat kepada sesamamu melalui kata-kata yang memberikan harapan kepada mereka. Jadi saudara, marilah kita tidak hanya sekadar mengagumi Yesus, tetapi marilah kita sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Berjalan mengikut langkahnya, berjalan mengikut prinsipnya, berjalan mengikuti sikapnya. Karena dia adalah terang hidup yang membawa kita kepada hidup yang penuh dengan pengharapan dan damai sejahtera. Jika kita mengikuti langkah atau sikap atau prinsip Yesus, maka kita akan menang atas pencobaan. Kita akan mampu mengampuni orang lain. Dan kita akan sanggup berjuang dalam cabaran hidup. Dan kita akan mengasihi orang lain dengan memberikan kata-kata pengharapan kepada mereka. Jadi saudara, inilah panggilan kita untuk mengikuti Yesus supaya hidup di dalam terang. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih firman Tuhan yang sudah memberkati kami, mengingatkan kami supaya kami sungguh-sungguh mengikuti Yesus, tidak hanya sekadar mengagumi Yesus,
Karena ketika kami sungguh-sungguh mengikuti Yesus, maka kami akan menjalani kehidupan yang berbeza dengan dunia. Maka dengan itu Tuhan, tolonglah berikan kami hati yang sungguh-sungguh mencintai dan mengasihi Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dan kesyukuran kami, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.